Dalam perjalanan hidup, entah itu karier, pendidikan, atau hubungan pribadi, kita semua pasti pernah mencapai momen-momen yang membanggakan. Dan di saat-saat seperti itu, kita berharap orang-orang di sekitar kita turut bahagia. Namun, realitas sosial seringkali lebih rumit dari itu. Tidak semua orang mampu merayakan keberhasilan orang lain dengan tulus. Kadang, perasaan iri tumbuh diam-diam, tak diungkapkan, tapi bisa terasa dari gestur, komentar, hingga perubahan sikap. Menyadari tanda-tandanya bukan untuk menaruh curiga, tetapi untuk membangun kewaspadaan dan menjaga hubungan tetap sehat. Berikut ini 7 tanda halus yang bisa jadi petunjuk bahwa seseorang mungkin merasa iri terhadapmu. Pertama, perubahan ekspresi wajah saat kamu bercerita. Ekspresi wajah seringkali jadi jendela emosi yang tak bisa sepenuhnya dikendalikan. Saat kamu berbagi kabar baik, orang yang iri mungkin menunjukkan ketegangan di wajahnya, senyum yang tidak tulus, mata yang menghindar, atau bahkan tatapan kosong yang anehnya dingin. Ini bukan tentang satu momen saja, tapi pola berulang. Bila kamu sering mendapati ekspresi yang tidak selaras dengan isi cerita positifmu, mungkin itu sinyal bahwa ada emosi yang tak tersampaikan. Kedua, komentar sinis atau merendahkan secara halus. Iri tidak selalu muncul dalam bentuk permusuhan terbuka. Kadang-kadang, ia hadir dalam bentuk komentar yang terdengar seperti candaan, tapi menusuk. Misalnya, keberuntunganmu lagi bagus aja, atau cuman gitu doang, biasa aja. Komentar seperti ini bisa jadi bentuk mekanisme pertahanan diri dari orang yang merasa tertinggal. Alih-alih marah, penting untuk tidak langsung defensif. Tetap tenang, amati polanya, dan tentukan apakah perlu diklarifikasi atau cukup dijadikan catatan pribadi. Ketiga, dukungan yang tiba-tiba menghilang. Orang yang sebelumnya antusias mendukungmu, kini mulai menjauh tanpa alasan jelas. Mereka tidak lagi hadir di momen penting, tak lagi memberi dorongan, dan terkesan acuh saat kamu bercerita tentang pencapaian. Kadang ini karena kesibukan, namun jika terjadi berulang tanpa penjelasan, bisa jadi ada emosi negatif yang bermain. Solusinya, bangun komunikasi yang jujur. Tanyakan kabar mereka, dan lihat apakah ada sesuatu yang bisa kamu bantu pahami dari perubahan sikap itu. Keempat, munculnya gosip atau cerita negatif tentangmu. Saat seseorang iri, kadang mereka mencoba meredam pancaran cahayamu dengan menyebar kabut, alias gosip. Cerita-cerita yang dilebih-lebihkan atau informasi yang dimanipulasi bisa mulai beredar, bahkan dari mulut orang yang kamu anggap dekat. Penting untuk tidak reaktif. Telusuri sumbernya dengan kepala dingin, lalu hadapi dengan pendekatan dewasa. Klarifikasi secara terbuka jika perlu, atau jika situasi terlalu sensitif, cukup jadikan pembelajaran untuk membatasi informasi pribadi ke depannya. Kelima, reaksi aneh saat kamu mengalami kesulitan. Seseorang yang iri seringkali menyembunyikan rasa puas saat melihat orang lain gagal. Mereka mungkin terlihat terlalu tertarik saat kamu sedang jatuh, atau justru menunjukkan kegembiraan yang tidak wajar. Di sini penting untuk mengamati. Apakah mereka benar-benar peduli, atau hanya menikmati drama? Saat kamu sedang lemah, itulah saat kamu tahu siapa yang tulus ingin kamu bangkit kembali. Keenam, saran yang salah arah atau menyesatkan. Tanda berikutnya cukup licik. Mereka memberi saran, tapi justru membuatmu tersesat. Mungkin kamu disarankan untuk mengambil keputusan yang tidak tepat, atau mereka memberi masukan yang terdengar logis, tapi ternyata menjebak. Ini bisa saja terjadi secara tidak sengaja. Namun jika kamu melihat pola berulang, dan datang dari orang yang dulu mendukungmu, berhati-hatilah. Pertimbangkan untuk meminta pendapat kedua dari orang lain, atau evaluasi logika dari saran tersebut secara mandiri. Ketujuh, terlalu ingin tahu masalah pribadimu. Kadang orang yang iri tiba-tiba sangat tertarik pada urusan pribadimu, bukan untuk membantu, tapi untuk mencari kelemahan. Mereka mulai bertanya hal-hal sensitif, atau menggali masalah yang kamu hadapi, hanya untuk menggunakannya sebagai bahan pembicaraan atau perbandingan. Jaga batas.
Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Pahami motif di balik perhatian yang mendadak muncul, dan pastikan kamu membagikan informasi hanya kepada orang yang bisa dipercaya. Iri hati adalah emosi manusiawi. Kita semua pernah merasakannya. Tapi ketika rasa iri itu mulai mengganggu hubungan dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat, saatnya untuk menyadari dan menyikapi dengan bijak. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjaga batas, membangun komunikasi sehat, dan memilih siapa yang layak mendapat akses penuh ke dalam hidup kita. Kalau kamu pernah menghadapi situasi seperti ini, atau mungkin sedang mengalaminya, bagikan di kolom komentar. Cerita kamu bisa jadi pelajaran berharga buat yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bijak, tetap kuat, dan tetap jadi versi terbaik dari dirimu sendiri.